Perkenalkan, nama saya Elisan Sherina Lempada, NIM 01-2018-0372, kelas K, tugas micro teaching tentang keterampilan memberikan penguatan. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Syukur. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi pada minggu lalu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Semua hari ini ya hadir. Yuk, siapa yang sakit? Ani. Oh, oke. Baik. Tadi juga Ibu sudah terima surat sakitnya dari mamanya Ani. Oke. Semoga kita berdoa dan Ani cepat sembuh ya, supaya minggu depan kita bisa bertemu ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Lisa yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Materi hari ini kita belajar tentang menyusun rencana pembelajaran. Yang disingkat apa? Ya, RPP. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu apa itu RPP? Ya, Lisa silakan. Ya, RPP adalah rencana pembelajaran mata pelajaran per unit dan akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi RPP adalah penjabaran dari silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar ISI. Ya. Sebagai sudut yang disinggung di atas bahwa perencanaan pelaksanaan pembelajaran disusun untuk satu kali pertemuan, ya, dan dapat juga disajikan dalam 2 kali pertemuan bagi kompetensi dasar yang diberi alokasi waktu, misalnya 5 jam pelajaran, ya. Jadi kompetensi dasar ini tetap dibuat dalam satu RPP, ya. Rencana pembelajaran mencerminkan apa yang dilakukan guru dalam memberikan kemudahan belajar peserta didik dan bagaimana melakukannya dan mengapa guru harus melakukan dan mengapa guru harus melakukan itu. Oleh karena itu, RPP memiliki kedudukan yang esensial dan pembelajaran yang efektif karena akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, suasana yang lebih menarik, pembelajaran yang diorganisasikan dengan baik, relevan dan akurat. Ya, jadi apa yang tertuang dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar, ya. Baik, kita masuk di prinsip-prinsip pengembangannya. Pengembangan RPP harus diperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran dan kompetensi dasar yang disajikan sebagai target pembelajaran.
Ya, agar dapat menjawab masalah ini, guru harus memahami beberapa prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Ya, rencana pembelajaran harus sederhana, fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Ya, yang ketiga itu kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang diterapkan. Ya, yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh, terpadu, menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Ya, yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. Ya, oke. Yang ketiga itu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menyusun kolam identifikasi. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tentukan standar kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Ya. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dasar, indikator yang telah ditentukan. Ya, yang kelima, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang berikut, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang berikut, merumuskan langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang berikut, menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Berikut, menentukan penilaian, bentuk penilaian, teknik, instrumen penilaian, kriteria penilaian, lembar pengamatan, dan pedoman penskrona atau rubrik. Ya, baik. Ibu sudah menjelaskan apa itu RPP, terus prinsip-prinsip pengembangannya, langkah-langkah penyusunannya. Jadi ketika kita sebagai calon guru, kita harus menyusun RPP, itu baik RPP buat SD, SMP, SMA, kita harus buat supaya kita ketika kita mengajar, kita harus mengajar sesuai apa yang kita buat. Ya, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, inilah materi siang hari ini. Kita akan nanti minggu depan ibu akan bagi tugas, jadi jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, belajar. Hari ini kita sudah belajar, dan nanti kita ketemu di minggu yang akan mendatang. Ya, oke, cukup sekian sampai di sini. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.